Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa ada orang yang penghasilannya terbilang biasa saja, namun aset dan kekayaannya terus bertambah, sementara ada juga yang meski berpenghasilan besar, justru selalu merasa kekurangan? Di balik fenomena ini, tersimpan rahasia manajemen keuangan yang tidak selalu terlihat. Banyak orang sukses ternyata memiliki pola pikir dan kebiasaan unik yang membuat mereka mampu mengubah setiap rupiah yang dimiliki menjadi investasi jangka panjang, alih-alih hanya menghabiskan uang untuk kesenangan sesaat. Dalam video kali ini, kita akan mengupas tuntas berbagai kebiasaan tersebut, serta memahami betapa pentingnya prioritas dalam mengatur keuangan. Tidak jarang kita melihat sosok orang kaya yang tampak hidup mewah di media sosial dengan mobil mewah, gadget canggih, dan liburan ke luar negeri. Namun, kenyataannya, sebagian besar mereka sangat selektif dalam hal pengeluaran. Mereka paham bahwa untuk mencapai kestabilan finansial, setiap keputusan pengeluaran harus didasari oleh pertimbangan rasional dan strategi jangka panjang. Seperti yang dijelaskan dalam buku The Millionaire Next Door karya Thomas J. Stanley dan William D. Danko, banyak orang kaya sebenarnya hidup dengan cara yang jauh lebih hemat dan fokus pada pengembangan aset daripada sekadar menghabiskan uang untuk tampilan. Kita akan mengeksplorasi berbagai segmen kehidupan dan pola pikir yang membedakan orang-orang yang sukses dalam mengelola keuangan dari mereka yang terus bergelut dengan masalah keuangan meskipun penghasilannya besar. Di segmen-segmen berikutnya, kita akan mendalami bagaimana kebiasaan sederhana seperti mencatat pengeluaran, memilih untuk berinvestasi daripada konsumtif, hingga cara pandang unik terhadap pendidikan dan kesehatan turut berkontribusi pada pertumbuhan kekayaan mereka. Di balik citra glamor yang kerap kita lihat di media sosial, ternyata banyak orang kaya menjalani gaya hidup yang sangat sederhana dan hemat dalam hal-hal yang dianggap remeh oleh kebanyakan orang. Mereka sadar bahwa kelebihan dalam pengeluaran bisa menjadi hambatan dalam mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Contohnya, seorang teman saya yang berpenghasilan lebih dari 10 juta rupiah per bulan, meski memiliki kemampuan finansial untuk membeli mobil mewah, lebih memilih menggunakan motor matic atau bahkan transportasi umum. Menurutnya, mobil mewah itu cuma soal penampilan, sedangkan uang tersebut bisa dialokasikan untuk investasi yang lebih produktif. Kebiasaan ini terlihat kontradiktif dengan citra mewah yang sering diidolakan, namun justru di baliknya terdapat strategi penghematan yang matang. Orang-orang kaya memahami bahwa barang mewah yang tampak mencolok itu bukanlah tolak ukur kekayaan sejati. Mereka memilih untuk tidak terjebak dalam gaya hidup konsumtif yang menguras aset secara perlahan. Di sisi lain, banyak dari mereka yang rela menghabiskan waktu untuk berburu diskon dan promo, bahkan rela antri dari pagi hari, karena mereka tahu betul bahwa setiap rupiah yang dihemat dapat dialokasikan untuk investasi yang menghasilkan keuntungan di masa depan. Tak jarang mereka juga mencatat setiap pengeluaran sekecil apapun dalam buku atau aplikasi keuangan. Kebiasaan ini bukan sekadar untuk mengontrol arus kas, melainkan sebagai alat untuk memantau kebiasaan belanja dan mengevaluasi mana saja yang perlu dikurangi. Seiring waktu, disiplin ini membuahkan hasil nyata karena setiap pengeluaran yang tidak perlu dapat dihindari dan dialokasikan ke dalam tabungan atau investasi. Konsep bayar diri sendiri terlebih dahulu menjadi salah satu prinsip utama dalam mengelola keuangan yang mengajarkan agar prioritas utama adalah menabung dan menginvestasikan uang sebelum mengalokasikan untuk pengeluaran rutin. Dari Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki pun menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan yang cerdas bukan hanya soal berapa besar penghasilan, melainkan bagaimana cara mengelolanya dengan bijak. Dalam buku tersebut, Kiyosaki menekankan bahwa aset sejati adalah investasi yang terus mengalirkan pendapatan, bukan semata penampilan atau barang mewah yang nilainya menurun seiring waktu. Orang-orang yang sukses dalam mengelola keuangan memiliki sistem pencatatan yang sangat terperinci. Mereka tidak hanya mencatat pengeluaran besar, tetapi juga setiap detail kecil seperti biaya makan, transportasi, dan bahkan pengeluaran harian yang tampak sepele. Dengan catatan tersebut, mereka mampu mengidentifikasi pola pengeluaran yang kurang produktif dan segera mengambil tindakan untuk memperbaikinya. Sistem seperti ini seringkali didukung oleh teknologi digital yang memudahkan tracking keuangan, sehingga keputusan yang diambil selalu berdasarkan data yang akurat. Lebih dari itu, mereka memiliki prinsip bayar diri sendiri
terlebih dahulu. Setiap kali menerima gaji, mereka secara otomatis menyisihkan persentase tertentu ke dalam rekening tabungan atau investasi. Strategi ini menghindarkan mereka dari godaan untuk menghabiskan seluruh penghasilan sebelum sempat menabung. Prinsip ini sangat fundamental karena dengan menabung di awal, risiko pengeluaran berlebih dapat diminimalisir. Konsep ini juga diadopsi oleh banyak ahli keuangan yang menekankan bahwa kunci keberhasilan finansial terletak pada konsistensi dalam menabung dan berinvestasi. Dalam dunia investasi, orang kaya biasanya sangat selektif dan fokus pada aset produktif. Mereka memilih instrumen investasi yang memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang seperti saham, properti, atau bahkan bisnis yang sedang berkembang. Di masa krisis sekalipun, mereka melihat peluang untuk menambah aset dengan harga yang lebih murah. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa analis keuangan di Forbes, krisis adalah momen yang tepat untuk berinvestasi karena pasar cenderung memberikan peluang pembelian aset berkualitas dengan harga diskon. Selain itu, pendekatan investasi mereka juga bersifat diversifikasi. Mereka tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang, melainkan menyebarkan investasi ke berbagai instrumen yang dapat mengurangi risiko keseluruhan. Diversifikasi inilah yang membantu mereka untuk tetap stabil meskipun pasar mengalami fluktuasi. Disiplin dalam investasi juga tercermin dari kebiasaan mereka melakukan evaluasi berkala terhadap portofolio investasi sehingga selalu ada penyesuaian sesuai dengan kondisi pasar yang dinamis. Salah satu aspek yang sering dilupakan dalam pembahasan kekayaan adalah investasi pada diri sendiri. Orang kaya paham betul bahwa pendidikan dan kesehatan adalah modal utama untuk mempertahankan dan mengembangkan aset. Mereka tidak segan-segan mengeluarkan dana untuk mendapatkan pendidikan terbaik, baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi keluarga. Investasi di bidang pendidikan dianggap sebagai investasi jangka panjang yang memberikan keuntungan tidak hanya dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga jaringan relasi yang luas. Lebih dari itu, kesehatan juga menjadi prioritas utama. Banyak orang sukses rela mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan layanan kesehatan premium dan asuransi kesehatan terbaik. Mereka melihat kesehatan sebagai aset yang harus dijaga karena tanpa kesehatan, produktivitas dan kemampuan untuk menghasilkan pendapatan tentu akan menurun drastis. Prinsip ini telah didukung oleh berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa investasi pada kesehatan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup dan produktivitas kerja. Investasi pada diri sendiri tidak hanya terbatas pada pendidikan formal atau layanan kesehatan, melainkan juga mencakup pengembangan soft skill seperti kepemimpinan, manajemen stres, dan kemampuan komunikasi. Banyak pengusaha sukses yang rutin mengikuti seminar, workshop, atau membaca buku-buku pengembangan diri guna meningkatkan kompetensi mereka. Buku seperti Atomic Habits oleh James Clear misalnya telah menjadi referensi penting bagi mereka yang ingin membangun kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, investasi pada diri sendiri merupakan landasan yang tak tergantikan dalam mencapai kesuksesan finansial yang berkelanjutan. Banyak orang beranggapan bahwa kekayaan identik dengan kemewahan yang berlebihan. Namun, kenyataannya orang-orang sukses justru cenderung menjalani gaya hidup yang sederhana dan bermakna. Dalam hal liburan, mereka lebih memilih untuk menikmati momen kebersamaan dengan keluarga di tempat yang nyaman daripada menghabiskan uang untuk pamer ke tempat-tempat hits yang hanya sebatas tren. Liburan bagi mereka adalah waktu untuk merefleksikan diri, mempererat hubungan dengan orang terdekat, dan mengisi ulang energi, bukan sekadar ajang unjuk kekayaan. Selain itu, kolaborasi dan berbagi ilmu merupakan salah satu kebiasaan yang menguatkan jaringan dan relasi dalam dunia bisnis. Banyak di antara mereka yang dengan senang hati membagikan pengalaman dan strategi sukses kepada orang lain, entah melalui seminar, workshop, atau bahkan melalui platform digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekayaan yang sesungguhnya tidak hanya diukur dari saldo rekening, tetapi juga dari kemampuan untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat. Seperti yang dikemukakan dalam artikel Harvard Business Review, kemampuan untuk berbagi dan berkolaborasi merupakan salah satu kunci dalam membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan bersama. Tak jarang, di balik kesuksesan finansial, mereka terdapat komunitas-komunitas kecil yang saling mendukung. Komunitas ini tidak hanya fokus pada peningkatan kesejahteraan individu, melainkan juga pada pengembangan usaha bersama yang berkelanjutan.
Kolaborasi inilah yang membuka peluang baru, baik dalam bentuk investasi bersama, peluang bisnis, maupun pertukaran ilmu dan pengalaman yang sangat berharga. Dengan demikian, gaya hidup sederhana yang berfokus pada makna dan kolaborasi terbukti mampu menciptakan dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar pamer kemewahan. Selain itu, banyak dari mereka yang memiliki prinsip berbagi itu indah. Mereka meyakini bahwa kesuksesan akan terasa lebih berarti jika dapat membantu sesama. Filosofi ini tidak hanya membangun relasi yang kuat, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem yang suportif, di mana setiap individu dapat berkembang bersama. Prinsip inilah yang menjadikan mereka tidak hanya kaya secara materi, tetapi juga kaya dalam pengalaman dan koneksi sosial. Dari seluruh pembahasan di atas, kita dapat menarik satu kesimpulan penting. Kekayaan bukanlah soal besar kecilnya penghasilan, melainkan tentang bagaimana kita mengelola setiap rupiah dengan bijak dan strategis. Orang-orang sukses membuktikan bahwa dengan disiplin, prioritas yang tepat, dan pola pikir investasi, kita dapat mengubah kebiasaan sehari-hari menjadi aset yang terus tumbuh. Mulai dari pencatatan pengeluaran yang detail, investasi dalam pendidikan dan kesehatan, hingga kolaborasi sosial yang membangun jaringan, semua merupakan komponen penting dalam strategi membangun kekayaan jangka panjang. Setiap keputusan keuangan yang diambil harus didasari oleh alasan dan manfaat yang nyata. Orang kaya tahu bahwa tampilan mewah bukanlah ukuran kesuksesan sejati. Mereka lebih memilih untuk mengalokasikan uangnya ke dalam investasi produktif daripada terjebak dalam konsumsi berlebihan yang tak memberikan nilai tambah di masa depan. Seperti pepatah yang pernah diungkapkan oleh salah satu mentor keuangan ternama, kekayaan sejati adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil yang konsisten setiap hari. Prinsip ini mendorong mereka untuk selalu berpikir jangka panjang dan tidak terpengaruh oleh tren sesaat. Selain itu, keberanian untuk berbagi ilmu dan pengalaman merupakan ciri khas dari orang-orang yang sukses. Mereka percaya bahwa kesuksesan akan lebih bermakna jika dapat dirasakan oleh banyak orang. Dengan membagikan strategi dan tips yang mereka terapkan, mereka tidak hanya membantu orang lain mencapai kebebasan finansial, tetapi juga memperluas cakrawala dan membuka peluang baru dalam berbagai bidang usaha. Filosofi ini mengajarkan kita bahwa kolaborasi dan gotong royong adalah kunci untuk menciptakan ekosistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Sebagai penutup, mari kita renungkan kembali bahwa setiap orang memiliki potensi untuk mencapai kebebasan finansial asalkan mampu mengubah pola pikir dan kebiasaan sehari-hari. Baik kamu yang baru memulai perjalanan keuangan atau yang sudah berada di jalur investasi, kunci utamanya adalah disiplin dan konsistensi dalam mengelola aset. Gunakan setiap kesempatan untuk belajar dari pengalaman orang-orang sukses, terapkan prinsip bayar diri sendiri terlebih dahulu, dan jangan pernah ragu untuk berinovasi dalam cara kamu mengatur keuangan. Dengan begitu, bukan hanya aset yang bertambah, tetapi juga kualitas hidup yang semakin bermakna. Terima kasih telah menyimak video ini. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan tentunya subscribe untuk mendapatkan lebih banyak tips keuangan dan inspirasi hidup yang menarik.